Hi all, welcome or welcome back. Balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan penghasilan kami secara bulanan, namun aku suka mengatur variable expenses kami beserta savings and sinking fund secara tunai. So if you think you like this kind of videos, please stay tuned. Oke, di video kali ini aku mau cash planning for the week. Ini udah minggu ketiga di bulan November. Jadi ini untuk periode 17 November sampai dengan 23 November. Dan anggaran aku untuk minggu ini gak terlalu besar. Seperti biasa, di minggu terakhir setiap bulannya sebelum gajian, pasti anggarannya akan lebih kecil. Dan untuk minggu ini anggarannya 830.000. Jadi ini aku udah tulis untuk amplop aku dan juga beberapa sinking funds yang memang harus selalu aku isi, dan ada savings challenges yang mau aku juga alokasiin, dan nantinya dana itu akan dipakai untuk ngisi sinking funds di short term binders maupun untuk tabungan liburan aku. Oh ya, sebelumnya aku sempat dapat komen dari salah satu viewers aku yang selalu rutin nonton. Dia sempat komen ke aku supaya kalau aku bikin savings challenges, aku tulis di catatan atau aku bikin notes gitu ya, itu alokasi savingsnya untuk apa aja. Dan menurut aku itu benar banget, karena seringkali ketika aku bikin savings kayak 100 envelope savings, terus dulu pernah ada 52 week savings, aku bingung ini alokasinya untuk apa. Tapi berkat viewersku itu, akhirnya sekarang aku udah buat catatannya. Dan 100 envelope savings itu pasti untuk liburan yang pergi ke Jepang, dan untuk save the bunny, dan juga untuk RM. Save the bunny sama 5,000 savings challenge ini biasanya untuk ngisi sinking funds di short term binders, sama yang RM savings nanti bakal aku pakai untuk beli gadget baru, yaitu aku pengen beli mesin cuci. So a little bit of intermezzo there. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa, pertama-tama aku mau ambil dompet aku. Oke, yang pertama kita mulai dari dompet. Di dompet untuk belanja mingguan ini aku masih ada sisa, tapi nggak terlalu banyak. Dan 20.000 ini nanti akan masuk ke groceries buffer. Jadi untuk minggu depan ini mau aku alokasiin tetap di 150.000. Kan ya, karena itu rata-rata yang aku pakai antara 150 sampai 200.000. Food and drinks habis total karena aku lagi sering banget beli jajanan di kantor terutama. Oke, ini untuk food and drinks aku habis, tapi aku nggak akan anggarin dulu karena tight atau lagi ketat anggarannya. Sementara untuk gas and parking ini masih ada sisa 50. Berantakan. Masih ada sisa 50, 60, 65, 70.000. Dan ini 50.000 nya ini kayaknya sisa dari 100.000 yang kemarin aku sempet alokasiin untuk uang pegangan pas bensin ya, karena kan kemarin aku nggak nganggarin untuk bensin. Dan ini masih ada 70.000. Aku sebetulnya nggak inget ini aku pakai buat apa 30.000 nya. Mungkin aku pakai untuk nambah-nambah kebutuhan groceries or food and drinks, karena emang minggu kemarin aku lagi seneng banget jajan gitu ya teman-teman. Jadi aku aku ambil dari alokasi dana yang memang belum kepake. Oke, jadi untuk gas dan parking atau bensin dan parkir, ini bensin bakal aku anggarin di 300.000. Sementara untuk parkirnya harusnya kan 125.000 ya, tapi karena aku masih punya sisa, or maybe not, I kinda like wanna put this into my savings challenge or into my grocery buffer. So parkir aku bakal tetap anggarin di 125.000. Jadi aku tinggal punya anggaran 255.000, dan mungkin ini nanti akan aku pakai untuk nambah-nambah savings aku, dan aku udah gak sabar untuk alokasiin itu ke savings challenges. Oke, kids 75.000 ini per use atau seperti biasa. Begitu juga dengan kindness. Ini kindness juga masih ada sisa 10.000.
Do I wanna put more? Oke, ini bakal tetap aku anggarin di 20.000. Nanti ini bisa masuk ke savings atau aku masukin ke buffer. Buffer masih ada sisa 2.000, 4.000. Ini nanti bakal aku tambahin lagi di 10.000. Dan sisanya bisa aku pakai untuk savings challenge. Oke, dompet udah dialokasikan. Next, aku cuma mau ambil si binder hitam di high priority binder. I know it's called high priority karena supposed to be I put everything inside. Harusnya aku taruh semua atau aku anggarin semua. Oh no, I can see that it's broken a little. I hope not. Oke, tapi aku nggak bisa isi semuanya karena anggaranku lagi kebatas. Jadi ya. Oke, jadi di sini aku cuma mau isi untuk dua hal yang emang pasti aku isi. Yang pertama untuk kids activity. Ini kids activity aku anggarin di 50.000. Begitu juga dengan laptop, karena ini kan dari uangnya kakak ya, dan dia pasti akan setorin 50.000 dari duit jajan dia. Jadi kalau aku nggak anggarin, khawatirnya nanti dia nanya, karena dia sebetulnya udah punya ada barang lagi yang dia incar dan dia pengen beli. Sebetulnya lebih ke dia pengen ngumpulin uang supaya nanti kalau kita jadi pergi liburan ke Jepang, dia punya uang yang cukup yang bisa dia spend untuk beli mainan-mainan yang emang cuma available di Jepang. So that's why he's on a rush to fulfill that envelope. Jadi dia lagi buru-buru banget untuk penuhin amplop tadi supaya dia bisa nabung untuk keperluan yang lain. Okay, dog. Next is my lovely Yume project binder. Aku suka banget setiap kali megang binder ini karena emang dari semua binder yang aku punya, ini binder termahal yang aku punya. Tapi harga memang nggak bisa bohong ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli, ini tuh emang soft banget kualitasnya. Dan aku sebetulnya pengen beli juga dompet yang kecil yang ukuran A7 ya. Jadi untuk ngegantiin bindernya aku, karena aku yakin pasti bahannya tuh sama kayak gini dan dia punya slot di samping. Oh, what's this? I still have a receipt. Oke, ini kayaknya belum sempet aku buang. Oke, ya jadi itu aku sempat kepengen lagi beli, tapi I feel like I still can use that small binder for my wallet, so aku belum beliin. Mungkin tahun depan kalau ada rezeki lebih aku bisa beli lagi dari Yume Project. So ya, Happy Friday. Ini gak aku anggarin, tapi challenge 5.000 atau the November 5,000 challenge. Ini kayaknya mau aku anggarin di let's see 10.000. Jadi aku bisa warnain dua, dan mungkin nanti kan tadi ada beberapa sisa uangnya di dompet aku bisa tambahin dari situ. And then favorite of the favorite is Save the Bunny. Aku suka mainin ini. Let's get my bag. Aku mau ambil dadunya. Oke, jadi ini dadunya. Aku sebetulnya udah deket ya dari rumahnya dia, which is kinda look like a pineapple but it's actually a carrot. Ya, aku bentar lagi udah nyampe ke rumahnya, dan bulan lalu aku nggak berhasil untuk pulang. Aku berhenti di step yang terakhir, tapi karena ini aku treat sebagai challenge bulanan, makanya begitu ganti bulan aku langsung start all over again from the beginning. So hopefully this time we can finish the challenge. Let's go. 4 1 2 3 4. Oke, 9.000. Jadi Save the Bunny ini 9.000. Wait, kayaknya aku belum kurangin tadi 10 dan 9. Oke, 31.000. I still have 31, a little bit ganjel. Biasanya nanti kalau aku nggak punya pecahan 1.000-nya, ini bakal jadi 10.000 sih, but it's fine. The more money I save, the best it is. Oke, yang berikutnya aku pengen anggarin untuk 100 envelope, karena terakhir kali kayaknya ini 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Kayaknya aku udah agak lama nggak ngisi dia, dan aku masih punya 31.000.
Oke, karena ini karena ini akhir bulan, mendekati akhir bulan dan anggaran aku nggak banyak, jadi aku nggak bisa isi yang terlalu besar gitu ya. Kalau dilihat nih aku masih banyak banget. There's still a lot that I need to finish. Cause I'm not being too consistent with this. Aku nggak terlalu konsisten isinya, makanya bolong-bolong. Tapi okay, let's see. I still have that's not supposed to happen. Aku masih punya 31.000. Let's see. I'm tempted to do this one. Oke, aku bakal ngisi di sini 15.000. Jadi nanti amplop yang ini bisa diisi dan I don't know, maybe I can add. Mungkin aku bisa tambahin lagi dari sisa uang yang ada di dompet, tapi untuk saat ini dia aku anggarin di 15.000. Dan aku masih punya sisa 16.000. Oke. Aku ambil lagi deh si Yume project ini, and maybe I can put something else on my. Ini udah, ini nggak cukup. Challenge 2000. Oke, kayaknya savings challenge aku nggak ada yang bisa aku tambahin. Oke, so I'm just gonna. Jadi aku mau ambil. Aku masih punya 16.000. 16.000 aku ambil dari ini aja deh. Short term binder. Cantik ya. Ini juga dari Yume Project. Jadi kalau kalian belum pernah cek tokonya Yume Project, saranku coba cek karena dia punya banyak jenis barang-barang, mulai dari binders, dashboard, saving challenge. Aku juga punya saving challenge, tapi itu baru mau aku pakai untuk tahun 2025, makanya belum ada. Oke, aku mau tambahin untuk, do I have plans to go this week? Let's see. Sebenarnya aku belum punya rencana kemana-mana sih. Dan ini fun and family baru 15. Grocery buffer ini bakal nambah lagi. Haircut sudah 50. Oke. It's either antara isi health atau isi fun and family. Oke, mungkin untuk fun and family. Aku salah, harus ini aku kasih baris. Fun and family karena dia cuma punya 15. Ini mau aku tambahin di 10.000. Masih ada sisa 6.000. 6.000-nya mau aku tambahin untuk health. Jadi nanti health dia jadi lebih dari 30 ya. Oke. Harusnya ini udah kosong, tapi seperti biasa aku selalu double check karena ya, aku sering bikin salah. Oke, aku cek dulu and I'll be back in a sec. Oke, udah tepat di 830.000. Sekarang tinggal aku alokasiin ke masing-masing pecahannya. Jadi untuk groceries ini aku mau pakai pecahan 50.000. Bensin aku mau pakai pecahan 100 ribuan. Lalu untuk parkir biasa di 5 lembar 5 ribuan, dan sisanya di 100.000 aja. Maksud aku 50.000 aja. Kids activity 50, 20 dan 5. Kindness ini pakai 10 ribuan 2. Buffer seperti biasa dengan pecahan 2.000. Lalu untuk kids activity dan laptop masing-masing di pecahan 50.000. Lalu pecahan maksud aku untuk 5 ribuan saving challenge ini pakai pecahan 2 lembar 5 ribuan. Save the bunny 5 dan 2 lembar 2.000, sorry. Lalu 100 envelope itu di 10 dan 5. Fun and family di 10.000 dan health di
2000-an. Oke. Karena ini nggak banyak, harusnya sih aku nggak salah ya. Jadi sekarang untuk pecahan 100 ribunya aku butuh 3, totalnya 300 ribu. Untuk pecahan 50-nya ada 3, 5, 6, 7, 8. Jadi ini di 400 ribu, benar kan? Yap. Lalu ini cuma ada satu lembar, 20 ribu. Pecahan 10-nya ada 2, 3, 4, jadi 40 ribu. Pecahan 5 ribuannya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 50 ribu. Dan pecahan 2 ribunya ada 10, 12 ribu. Jadi ini 20, maksud aku ada 12 lembar. Jadi ini 24 ribu. Oke, sekarang aku jumlahin 300, 400, 20, 40, 50, dan 24. Oh no, it's not tally up. Okay, let me check where did I make my mistakes. Oh, this one. Ini harusnya cuma 3 karena bukan 1000. Oke, jadi ini harusnya 1, 2, 3. Berarti pecahan 2000-nya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini 20 ribu. Oke, harusnya ini udah tally. 300, 400, 20, 40, 50, dan 20. Oke, 830 ribu. Dan ini adalah yang aku perluin untuk ditukerin ke teller. Jadi sekarang yang aku harus lakuin adalah aku harus ambil post-it. Ya, aku kehilangan post-itku. Di sini ada nggak ya? No, it's not here. Oke, karena aku udah lama nggak nulis di post-it. Beberapa kali aku masih punya stoknya di rumah, jadi aku nggak perlu tukerin ke teller. Tapi sekarang udah habis. Jadi aku butuh untuk pecahan 100 ribunya. Aku butuh 3 lembar. Jadi 300 ribu. Lalu untuk pecahan 50 ribunya, ini aku butuh 8 lembar. Totalnya di 400 ribu. Kemudian pecahan 20 ribunya hanya selembar. Ini di 20 ribu. Pecahan 10 ribunya di 4 lembar, jadi 40 ribu. Pecahan 5 ribunya di 10 lembar, jadi 50 ribu. Dan yang terakhir pecahan 2 ribunya di 10 lembar juga, totalnya 20 ribu. So all in all ini 830 ribu yang akan aku tukar ke bank. Tapi seperti di video-video sebelumnya aku selalu bilang, walaupun aku tukar ke bank, gak semuanya aku tukerin. Jadi nanti yang bakal aku tukerin hanya untuk pecahan 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, dan 2 ribu. Jadi aku biasanya totalin lagi 20, 40, 50, dan 20. Jadi yang aku tukar ke teller hanya 130 ribu. Sementara sisanya aku bisa langsung ambil dari bank. Last thing I do, atau yang terakhir aku lakuin ketika udah nulis ini, aku taruh di dalam binder. It's not my binder, di dalam dompet kayak gini, jadi supaya aku nggak lupa. Karena biasanya nanti aku pergi di jam istirahat dan ya, jadi aku ntar tinggal tukerin 130 ribu ini ke teller. Tapi di ATM aku ambil full 830 ribu. Kalau ada yang tanya kenapa aku ngambil duitnya di ATM dan bukan di teller, karena kalau ngambil langsung di teller dengan nominal kecil itu kita biasanya kena charge sometimes di beberapa bank tertentu, dan kebetulan bank aku begitu. Jadi aku disaranin untuk ngambil uangnya di ATM, baru nanti aku tuker di teller. Oke, so I guess that's it for today's video. Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe, dan juga komen. Dan sebelum aku tutup, aku mau kasih pertanyaan kecil. Well, it's not exactly a question. Aku mau minta teman-teman untuk tinggalin heart emoji supaya aku tahu kalau kalian nonton video aku sampai selesai. Okay, with that said, once again thank you, and I'll see you in my cash stuffing video.
Bye!